Kasus pemecatan Ibda Rudi Soik, mantan anggota Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, berbuntut panjang. Ibda Rudi Soik mengaku mendapat ancaman usai dipecat dari institusi Polri. Pria berusia 41 tahun itu sempat membongkar mafia BBM di wilayah NTT. Ia kemudian dipecat karena dinilai melanggar kode etik profesi Polri. Kini, Ibda Rudi melakukan beberapa perlawanan karena proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dianggap janggal. Berikut sejumlah perlawanan yang dilakukan Ibda Rudi Soik. Kuasa hukum Ibda Rudi Soik, Ferdi Maktain, mengatakan, kliennya akan melaporkan 2 pejabat Polda NTT ke Divisi Propam Mabes Polri. 2 pejabat tersebut yakni Kabid Humas Polda NTT, Kombes Arya Sandi, dan Kabid Propam Polda NTT, Robert Anthony Sormin. Kami tim pengacara akan mengadukan itu karena ada beberapa pembohongan publik. Terus melakukan konferensi pers yang tidak profesional menghadirkan orang-orang dengan dugaan melakukan sebuah pidana. Itu kan tidak benar itu, ucapnya, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Ferdi Maktain menambahkan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan NTT membuat barcode nelayan palsu. Laporan tersebut berkaitan dengan bisnis ilegal BBM. Menurutnya, tindakan oknum Dinas Kelautan dan Perikanan NTT masuk dalam tindak pidana korupsi. Karena mereka bilang tidak ada pidana tentang pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan barcode nelayan Law Akuan kepada orang yang tidak punya hak. Ini kan korupsi. Kita akan melaporkan ke KPK, tegasnya. Ibda Rudi Soik mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, untuk mengajukan permohonan perlindungan. Teror orang-orang yang kita duga dari pihak yang merasa tidak nyaman dengan pengungkapan mafia BBM ilegal yang sebelumnya ditangani Rudi, terangnya. Kuasa hukum Ibda Rudi Soik, Judianto Simanjuntak, mendampingi kliennya ke kantor Komnas HAM untuk melaporkan kejanggalan proses PTDH. Kedatangan Komnas HAM ini terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Rudi Soik karena ada pemecatan PTDH dari Polda NTT, bebernya. Polda NTT dianggap tidak transparan dalam proses PTDH karena Ibda Rudi Soik turut membongkar dugaan kelangkaan BBM di NTT. Setelah itu, PTDH, pihak-pihak tertentu melakukan intimidasi dan ancaman terhadap Pak Rudi dan keluarga. Kedatangan kesinilah kami datang ke Komnas HAM ini untuk melaporkan hal ini, jelasnya. Dengan laporan ini diharapkan Komnas HAM dapat mengusut proses PTDH yang janggal serta intimidasi yang dialami Ibda Rudi. Itu sangat-sangat darurat dilakukan Komnas HAM untuk memberikan pelindungan. Karena bagaimanapun apakah nanti ada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam melakukan intimidasi. Itu yang akan diselidiki oleh Komnas HAM, pungkasnya. Rudi menjelaskan kronologi pengungkapan mafia BBM di Kota Kupang. Rudi mengungkapkan, pada tanggal 15 Juni tahun 2024, ia bersama tim melakukan operasi penertiban terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kota Kupang. Dalam operasi ini, kami menemukan Ahmad yang sedang melakukan pembelian minyak solar subsidi menggunakan barcode nelayan yang tidak sah atas nama Law Akuan, ujar dia. Saat akan ditangkap, Ahmad berusaha menyuap petugas dengan uang sebesar 4 juta rupiah, tetapi upaya tersebut gagal. Minyak yang dibeli Ahmad kemudian ditampung di rumahnya. Setelah pengecekan, polisi mendapati minyak solar yang ditimbun sudah tidak ada lagi di lokasi. Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa Ahmad tidak terdaftar di Dinas Perikanan sebagai penerima rekomendasi barcode nelayan, tambah Rudi. Selama interogasi, Ahmad mengaku telah mengirim minyak tersebut kepada Al-Ghazali. Berdasarkan pengakuan ini, polisi melanjutkan penyelidikan ke tempat penimbunan milik Al-Ghazali. Di lokasi tersebut, Al-Ghazali mengeklaim telah menyetorkan uang sebesar 15 juta rupiah kepada Kanit Tipiter dan mengaku bekerja sama dengan Krimsus Polda NTT. Namun, minyak yang dicari juga tidak ditemukan di tempat itu. Rudi menjelaskan, pada tanggal 28 Juni tahun 2024, penyelidikan dilanjutkan untuk mencari tahu kemana minyak yang ditimbun oleh Ahmad dan Al-Ghazali dijual. Diketahui, Ahmad adalah residivis dengan modus yang sama, menjual minyak ke perbatasan Timor Leste. Ahmad menggunakan mobil tangki industri untuk mengangkut minyak tersebut ke wilayah perbatasan, ungkap Rudi. Rudi menegaskan,
Semua kegiatan penyelidikan dilakukan atas perintah Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota dan Kasat Reskrim, namun ia terkejut ketika dianggap melanggar kode etik yang berujung pada pemecatannya. Keputusan PTDH ini bagi saya sesuatu yang menjijikan, tegas Rudi. Lantas, mengapa Ibda Rudi Soik dipecat? Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Kepolisian Daerah, Polda NTT Arya Sandi buka suara terkait alasan pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi Polri. Menurutnya, pemecatan dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan. Hasil pemeriksaan sidangnya, Ibda Rudi Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi, kata dia. Dikutip dari Kompas.com, Minggu. Sidang kode etik terhadap Ibda Rudi Soik dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri. Persidangan dilakukan pada Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024, sampai dengan Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024, dari pukul 10 hingga pukul 17 WITA, di ruangan Direktorat Tahtil Lantai 2 Polda NTT. Saksi-saksi dan alat bukti diperiksa, serta keterangan terduga pelanggar, Ibda Rudi Soik, didengarkan dalam persidangan tersebut. Hasilnya, Rudi Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari Dinas Polri. Arya Sandi juga mengatakan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dengan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rudi Soik melakukan tindakan yang tidak profesional dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Tindakan tersebut menyebabkan korban merasa malu dan menimbulkan polemik di masyarakat, ungkap Arya Sandi. Rudi Soik juga memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan. Hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun, tandasnya. Saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Ya. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Ya. Nah, Tidak koordinasi juga. ya pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk Penilaian seorang polis lain penyelidik itu. ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanitipiter. Oh. Terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya, dia seperti itu. Jadi, atas pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin awalnya, ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan edaran BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemasangan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Nah, tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A.